Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Akan dimungkinkan menjadi tersangka juga Bang terhadap laporan Nikita Mirzani ini Bang? Tergantung pihak penyidik dari kepolisian melihatnya ya. Jika memang tindakan aborsi tersebut dilakukan atas dasar, ini dugaan ya, atas dasar keinginan mungkin lolinya sendiri atau kesepakatan mereka bersama, artinya secara langsung memang loli ini terlibat dan menginginkan tindakan aborsi tersebut dilakukan gitu. Tapi bisa juga nggak jadi terlepas dari jeratan tersangka ini Bang? Kalau dilihat dari tindakannya harusnya naik, loli ini ikut serta karena dia juga pelaku ya. Namun di Indonesia untuk anak di bawah umur melakukan tindakan aborsi tidak secara langsung terkena hukuman pidana. Ada beberapa pertimbangan pastinya. Terlebih kalau dilihat dari ketentuan undang-undang ya, pasal ya, untuk anak berusia 12 sampai 18 tahun dapat dikenakan pidana tetapi dengan pertimbangan khusus ada di pasal 46 sampai 48 KUHP. Salah satunya mungkin hukuman alternatif yang dia terima, pengawasan orang tua atau wali, pendidikan khusus, bantuan psikologis, dan rehabilitasi seperti itu. Artinya hukumannya ya dia dapat hukuman pidana, sanksinya sanksi pidana, namun dia terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi bisa ada kemungkinan jadi tersangka dia Bang ya? Tersangka iya, namun bukan seperti orang pada umumnya ya. Ini kan masih anak, ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang melindunginya. Terus ini kan Padel kan akan diperiksa lagi nih Bang, untuk yang kedua kali ini Bang. Ada kemungkinan ditahan nggak nih Bang atau gimana nih Bang? Ditahan tidaknya seorang tersangka dengan status tersangka itu wewenang dari penyidik. Bila mana penyidik bila mana tidak kooperatif atau mungkin penyidik beranggapan atau menilai tahan gitu kan untuk mempermudah prosesnya gitu, ya sudah pasti ditahan. Meskipun ada kemungkinan ditahan mungkin? Kemungkinan ditahan ada. Biar tidak menghilangkan barang bukti atau gimana gitu Bang? Bisa jadi, cuma kan tergantung semua itu domainnya penyidik. Oke, berarti terkait tadi kasusnya ini Bang, kan laporan ini kan nanti di persidangan apakah nunggu loli jadi tersangka juga akan jadi naik tersangka baru disidangkan atau pas saat persidangan dia masih jadi saksi pelapor gimana harusnya Bang? Seharusnya nanti kita lihat lagi loli naik jadi tersangka atau loli adalah korban. Itu kan pihak polisian nanti akan menentukan porsinya gitu, atau mungkin statusnya apakah loli ini korban atau loli ini ikut sebagai tersangka. Kalau fakta apapun itu di persidangan faktanya semua akan terungkap. Secara detail biasanya akan terungkap di persidangan. Terus kalau misalnya ikut jadi tersangka, kira-kira hukumannya berapa tahun Bang? Kan dia bawah umur Bang, kan ada di bawah hitungan 5% atau gimana Bang mungkin? Kalau untuk di bawah umur ancaman hukumannya sih jelas tadi, dia dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya salah satunya ya pengawasan orang tua atau wali, rehab gitu kan, ada psikiater gitu, seperti itu, psikologi tadi edit ya Bang, yang itu ya Bang. Ini diedit ya. Yes. Ya, Rol, ancamannya berapa tahun kira-kira Bang? Kalau normalnya andai kata dia
bukan atau tidak dilindungi undang-undang perlindungan anak, ancaman hukumannya untuk wanita aborsi itu 5 tahun. Paling banyak maksimal itu 5 tahun penjara. Seperti itu. Atau denda 900 juta sesuai dengan pasal 346 KUHP. Berarti ya, seperti itu Bang ya. Tapi bisa ada karena undang-undang perlindungan anak itu jadi masih. Ya, jadi saya melihatnya Loli ini untungnya usianya belum masuk usia dewasa, masih dilindungi dengan terlindungi dengan usianya dia yang masih 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun ya, 12 sampai 18 tahun. Andai kata usianya 19 tahun berbeda. Pasti berbeda, acaranya pun berbeda. Kalau misalnya dari atas 18 tahun itu berapa? Oh, itu sudah tindakan pidana. Mau dia bilang dia korban atau apapun, dia sudah melakukan tindakan aborsi. Ancaman hukuman pidana jelas menanti dia, sanksinya jelas. Walaupun dia bilang korban, kalau dia lebih dari 18 dia bisa nggak bisa dibilang korban ya, tindakannya itu kan suka sama suka, lantas mereka melakukan suatu perbuatan yang persetubuhan gitu kan, lantas hamil, terus aborsi gitu kan. Nah, tindakan aborsi tersebut ada ancaman hukumannya, ada undang-undangnya jelas, ada aturannya yang berlaku. Untuk yang 18 tahun lah berarti ya? Kalau di atas 18 tahun. Meskipun dia korban, dia bisa terancam pidana gitu Pak? Iya, meskipun dia dibilang korban dari mana? Ya kita melihat dia korban, orang dia melakukan hal tersebut suka sama suka kok. Korbannya dari mana? Gitu. Tapi kalau misalnya di bawah umur bilang suka sama suka nggak bisa Bang berarti? Kalau saya melihatnya sih suka sama suka ya. Nggak bisa dibilang juga gitu, karena memang cinta itu buta. Jadi ya untungnya dia ada undang-undang perlindungan anak, itu aja sih. Kalau Abang melihatnya percintaan antara Loli dan Fadel seperti apa nih Bang? Banyak yang mendukung juga, ada yang pro dan kontra, ini kan gimana Bang? Kalau saya melihat gimana Mama? Percintaan antara Fadel dan Loli nih Bang, seperti apa nih Bang? Kan ada yang mendukung, ada yang pro dan kontra nih. Kalau Abang? Kalau saya sih yang namanya orang jatuh cinta ya sah-sah saja. Cuma mungkin lagi apes ya Fadel ya, yang dia dapat seorang princess. Jadi ya berisiko lah buat dia, karena kan kita tahu lah ya orang tua dari Loli ini siapa gitu. Jadi mungkin Fadel salah dapat lawan gitu sih. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.